Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan doa. Silakan pimpin kita doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini dari 15 orang ada 2 yang tidak hadir. Kemarin informasinya ada Izin Pak, sama Ardi sama Anif tadi Pak. Ardi sama Alif aktif ya. Jadi di rumah ya. Baik, kenalku. Kita mulai untuk materi hari ini yaitu tentang dokumentasi CBB. Masih ingat materi kemarin tentang apa? Pak, persyaratan teknis. Ya, persyaratan teknis tentang cara pemilikan yang baik. Oke. Untuk materi saat ini adalah tentang dokumentasi. Tujuan pembelajaran satu, siswa nanti dapat menerapkan pengertian dokumentasi itu apa? Ya, yang pertama. Yang kedua, nanti taruna atau siswa dapat menerapkan langkah-langkah dalam penyusunan dokumentasi. Dan yang ketiga, mampu atau melakukan penyusunan dokumentasi. Ya, sedangkan indikator untuk pelatihan ini adalah taruna atau siswa nanti mampu menyusun metric cross atau kendali dokumen. Yang kedua, mampu menyusun SPO atau standar prosedur operasional. Dan yang ketiga, mampu menyusun formulir. Oke. Nah, sekarang dokumen apa itu? Dokumentasi. Definisinya adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Itu namanya dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa apa saja? Bisa menggunakan gambar, foto, video, catatan-catatan. Itu semua dokumentasi yang diperlukan dalam kegiatan pembenihan ikan. Jadi dokumentasi adalah proses mengumpulkan, memilih, kita kumpulkan, kita pilih, baru kita satukan untuk dijadikan sebuah dokumen. Nanti apabila kita perlukan, kita bisa membuka lagi tuh hasil-hasil seperti itu. Itu definisinya. Paham ya? Fungsi dokumentasi. Ya, pertama, menjadi acuan dalam penerapan prosedur. Kita tempel di prosedurnya, ya. Jadi kayak siapapun bisa menggunakan prosedur itu, siapapun bisa melakukan dengan yang sama, tidak bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena ada prosedur yang kita siapkan di sini, ya. Menggunakan prosedur. Dan kita menyusun sebuah prosedur, kita gunakan untuk kegiatan misalnya pembelian ikan, kita tempel di situ. Nah, siapapun yang akan melakukan di situ, harus membaca itu dan melakukan seperti yang kita buat seperti itu. Yang kedua, menjamin konsistensi mutu dan hasil. Jadi hasilnya tetap terjamin, mutunya tetap sama. Kenapa? Karena prosedurnya sama. Kalau ini menggunakan pakan yang bermutu, ya gunakan pakan yang bermutu. Yang pemberian pakan 3 kali ya 3 kali. Jadi tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena prosedurnya sama, sehingga mutu dan hasilnya akan sama. Berikutnya ketiga adalah menumbuhkan kepercayaan terhadap konsisten mutu produk. Kalau kegiatan dilakukan standar semuanya sama, maka produk yang dihasilkan tentu akan sama. Dan berikutnya, menghindarkan pengertian ganda, tumpang tindih, dan konflik. Jadi kalau semuanya sama, tidak ada perbedaan, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Ya, demikian. Berikutnya, langkah-langkah penyusunan dokumentasi CBIB. Yang pertama adalah pelajari persyaratan dokumentasi. Jadi dokumentasi itu ada persyaratannya seperti apa. Kemudian menyusun alur proses produksi. Alur proses produksi paham? Mulai dari contoh kalau dalam pembenihan, mulai dari induk masuk, persiapan wadah, ya, pengadaan induk, manajemen benih, ya, pemasaran, dan seterusnya. Kemudian ketiga, menyusun metric cross. Ya, metric cross. Metric cross itu adalah kendali dokumen. Ini sebuah kerangka kita susun, tujuannya untuk mempermudah kita dalam penyusunan SPO. Yang berikutnya adalah menyusun SPO yang keempat. Apa itu SPO tadi? Standar prosedur operasional. Ya. Ini yang akan memberikan gambaran bagaimana kegiatan dilakukan. Yang sampai tidak sesuai dengan prosedur ini nggak boleh. Makanya dengan adanya prosedur ini diharapkan nanti mutu, ya, hasil produksi yang disekat tetap sama dan berkualitas. Yang terakhir adalah menyusun sebuah formulir. Tahu formulir? Ya, formulir adalah sebuah sarana untuk mengisi sebuah data. Itu paham ya. Berikutnya contoh alat proses produksi. Ya, ini alat produksi pembenihan. Mulai pertama persiapan air wadah, kemudian manajemen induk, ya, pemijahan,
manajemen larva dan benih, panen, dan seperti sosial lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Jadi ini adalah alur prosesnya, tahapan-tahapan dan kegiatan pembenihan ikan. Ini contoh metric cross, jadi metric cross ya. Dibuat sebuah tabel, kita isi alur prosesnya seperti apa, ya. Kemudian ruang lingkup, contohnya begini, persiapan ada. Ruang lingkupnya apa? Pencucian, sanitasi. Ya. Kemudian manajemen induk apa? Pemberian pakan, kemudian pengambilan air, pengamatan kesehatan dan seterusnya. Kemudian di kolom berikutnya, dokumen yang dibutuhkan, kita buat SPO kolom 1 misalnya persiapan kolam. Formulirnya kita isi. Formulirnya apa? Formulir 01 tentang apa? Persiapan badan. Formulir 02 tentang apa? Pemberian pakan, pemeriksaan kualitas air, kualitas kesehatan seterusnya. Kemudian di kolom berikutnya kita isikan sebuah acuan. Apa acuan yang digunakan? Standar nasional Indonesia kah? Atau buku-buku terbitan, cara pendidikan yang baik, atau juknis ya dari KKP tentang kegiatan pembenihan ikan. Dan terakhir nanti ada kolom yaitu tentang penanggung jawab. Di sini ada penanggung jawab dan MPO. Apa itu penanggung jawab ini? Ini sebagai kontrol. Seandainya terjadi masalah kita tidak menghubungi yang bertanggung jawab di sini. Makanya kita bisa di sini. Itu adalah contoh metode cross ya. Berikutnya SPO. Tutur dan isi SPO. Pertama, SPO harus punya tujuan. Kedua, harus punya ruang lingkup. Ketiga, harus ada acuan. Keempat adalah definisi. Kelima, tanggung jawab. Keenam, pelaksana prosedur. Dan ketujuh, dokumen yang terkait. Ini struktur dan isi SPO harus memuat semua kriteria dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dalam penyusunan SPO harus mengandung unsur 5W. Where, di mana, ya tempatnya. What, apa. Why, bagaimana. When, kapan. Who, siapa. How, dan bagaimana itu dilakukan. Jadi unsur 5W dan 1H ini harus tetap ada di dalam SPO. Nah, demikian tadi adalah materi untuk kegiatan mata pembelajaran dokumentasi pembenihan. Nah, tugas buat anak-anak sekalian. Saat ini Anda harus membuat kelompok, ya, ada 5 kelompok dan masing-masing kelompok silakan tentukan siapa ketuanya. Dan tugas untuk Anda sampai kurang lebih 80 menit ke depan, Anda menyusun dokumen yang tadi di depan, yaitu 1 membuat metric cross, kedua membuat SPO, ketiga membuat formulir. Ini bebas, silakan mau ikan nila, ya, ikan bandeng, kemudian ikan bandeng, udang paname, udang pindu, kemudian silakan. Jadi masing-masing kelompok tentukan jangan sama, ya, Anda susun sebaik-baik mungkin sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan tadi, dan nanti Anda presentasikan setiap kelompok untuk presentasikan tadi. Ya, oke, silakan Anda membuat kelompok masing-masing, silakan diskusikan. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Silakan dikumpul hasilnya ke depan. Oke, ini hasilnya ada kumpulkan semua ada di sini ini. Nanti akan kita presentasikan minggu depan. Sehingga untuk masing-masing kelompok jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut, ya. Apa-apa yang kekurangan yang ada silakan dilengkapi. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya kita akan presentasi masing-masing kelompok. Ya, paham ya? Oke. Oke. Saya kira demikian. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengetahui sejauh mana materi yang Bapak berikan tadi di serablayan Anda. Silakan kerjakan lembar jawab tes berikut. Bagi ya, bagi. Waktunya 2 menit, ya. Waktunya 2 menit. Oke, saya kira sudah cukup sekian di Google. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi pembenihan itu apa saja? 1, metric cross, ya. Kedua, SPO. Ketiga, formulir. Jadi harus kita kendalikan dalam proses pembenihan. Tujuannya apa? Supaya ketelusuran. Maksudnya ketelusuran seperti apa? Seandainya nanti sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak beres, maka Anda bisa lihat dari data-data yang saya catat. Paham? Oke. Ke depan, saya kira demikian untuk
kali ini. Terakhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, berdoa.